Suara ya. Oke, saya ulangin ya. Untuk masalah penyebab disintegrasi, tadi udah saya jelasin masalah poin yang pertama, maraknya penyebaran ideologi ya, selain Pancasila, efek dari globalisasi. Itu harus diingat ya. Banyak banget, mudah banget paham-paham luar yang masuk ke negara kita yang ingin merubah Pancasila, itu banyak banget. Dan kita tahu isu-isu belakangan ini ada komunisme, khilafah ya. Terus lagi ya, belum lagi dalam diri individu masyarakat Indonesia, banyak yang menjadikan agama mereka sebagai ideologinya, banyak yang menjadikan suku-suku sebagai ideologinya juga banyak gitu. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya perpecahan juga untuk poin yang pertama. Terus yang kedua, ketimpangan di bidang demografi ya. Ketimpangan di bidang demografi artinya apa? Masih banyak daerah-daerah Indonesia yang penduduknya padat, tapi di daerah lain masih kosong gitu loh, nggak terlalu padat. Nah, semakin padat dalam suatu daerah, kayak misal di perkotaan, wajar lah kalau di perkotaan ya. Di perkotaan itu wajar banget sering terjadi konflik. Jadi ketika daerah itu udah penuh dengan masyarakat, warga negara atau dengan individu-individu yang berbagai macam kelompok, yang berbagai macam aliran, yang berbagai macam ide, gagasan ya. Nah, itu rentan banget terjadinya disintegrasi gitu. Apalagi ditambah dengan sikap-sikap atau sifat-sifat yang tidak mau kalah, yang mau menang sendiri ya. Ada primordialismenya, ada etnosentrisnya ya, ada xenocentrisnya. Nah, itu tambah jadi gitu. Akan menciptakan suatu disintegrasi gitu. Karena apa? Karena terlalu banyaknya masyarakat yang heterogen. Makanya pada era Soeharto, selain fungsinya untuk pengembangan perekonomian ya, itu masyarakat Jawa disebar. Agar apa? Agar tidak terciptanya suatu pengelompokan yang memecah belah atau pengelompokan yang rentan banget terjadinya konflik gitu loh. Jadi harus disamaratakan wilayah-wilayahnya gitu. Makanya banyak terjadi transmigrasi ya pada masa Pak Soeharto. Dan itu memang perlu gitu loh, perlu untuk dilakukan pemerataan penduduk agar salah satu penyebab disintegrasi tadi adalah ya terlalu padatnya penduduk tadi, terlalu banyaknya masyarakat yang heterogen tadi. Gitu. Ya, makanya ketimpangan di bidang demografi ini merupakan penyebab juga bagi terciptanya disintegrasi. Oke, terus yang ketiga ada kesenjangan kesejahteraan di antara daerah. Ya. Nah, ini juga menjadi faktor penyebab disintegrasi, gitu loh. Ini juga faktor penyebab disintegrasi. Saya kasih contoh kayak GAM, Gerakan Aceh Militer ya. Nah, sebenarnya masalah GAM kita tahu salah satu faktornya karena dianggap apa-apa Jawa gitu loh. Karena pemerataan kesejahteraan itu nggak merata di Indonesia. Daerah selain luar Jawa, daerah Jawa itu pasti lebih makmur pada masa itu. Jauh lebih makmur dibandingin dengan daerah-daerah lain kayak Sumatera ya, kayak Sulawesi, Papua ya kayak gitu. Nah, saya kasih contoh tadi GAM gitu loh. GAM juga menuntut itu pemerataan. Karena masyarakat Aceh kondisinya pada saat itu ya kesejahteraannya jauh gitu loh. Kemakmurannya jauh dibandingin dengan daerah Jawa. Makanya muncullah GAM tadi, Gerakan Aceh Merdeka, yang sebenarnya memang konflik GAM ini udah panjang banget dari zaman Pak Karno, emang udah ada. Tapi salah satu pemicunya adalah ya kurangnya kesejahteraan tadi, kurangnya pemerataan kemakmuran tadi, kurangnya pembangunan, ya tidak ratanya pembangunan. Makanya kian menumpuk rasa kesal masyarakat Aceh tadi, akhirnya mereka milih bergabung ke GAM, banyak yang milih bergabung ke GAM. Nah, akibat dari itu muncullah yang namanya disintegrasi. Makanya poin ketiga benar gitu, kesenjangan kesejahteraan. Makanya apabila tidak ingin terciptanya disintegrasi, harus merata gitu loh, yang namanya pembangunan.
ya. Alhamdulillah sekarang kita udah bisa menikmati yang namanya pembangunan ya di era sekarang ini banyak banget jalan tol udah dibangun di mana-mana kayak gitu ya. Akses ya sarana prasarana dan sebagainya. Itu salah satu langkah pemerintah itu untuk pemerataan penduduk agar tidak terciptanya disintegrasi. Terus yang keempat ada iklim politik yang kurang sehat. Ini jelas juga, jelas banget sebagai faktor dalam faktor apa terciptanya disintegrasi ya iklim politik yang kurang sehat. Kayak kemarin calonnya Pak Prabowo sama Pak Jokowi ya. Kubu Pak Prabowo bilang, "Oh, kubu Pak Jokowi curang gitu loh. Main apa main politik curang, entah mantik politik, entah dalam KPU-nya segala macam ya. Nah, itu merupakan bentuk dari disintegrasi gitu. Iklim politik yang kurang sehat tadi gitu loh. Karena apa? Karena kurangnya pemahaman politik dalam masyarakat Indonesia sendiri gitu. Makanya agar tidak terciptanya yang namanya disintegrasi harus ditanamkan pemahaman politik yang lebih dalam individu masyarakat Indonesia gitu. Agar masyarakat Indonesia paham mana yang money politik, apakah boleh dilakukan atau tidak gitu kan. Mana yang terjadi kecurangan di TPS bisa dilaporkan atau tidak itu. Bentuknya itu kecurangan atau tidak. Makanya perlu gitu. Iklim politik itu harus diiringi dengan pemahaman politik dalam tiap individu Indonesia agar tidak terciptanya disintegrasi tadi. Gitu. Nah, poin nomor 5, lambungnya kemajuan ekonomi ya berkaitan sama kesejahteraan tadi. Ini benar, namanya kemajuan ekonomi. Daerah satu pasti akan iri dengan daerah yang lain apabila ekonominya udah maju. Kalian antar desa aja, ketika melihat desa sebelah udah maju, pasti kalian merasa ada ketidakadilan gitu loh. Ya, ketika kalian tidak tahu itu, entah kepala desa kalian yang korupsi, entah memang tidak ada dana dari atas untuk kalian, nah itu tidak tahu gitu. Makanya lambannya kemajuan ekonomi atau lambannya pembangunan bisa dibilang atau bisa disebut sebagai penyebab terjadinya disintegrasi gitu. Makanya harus berkaitan antara pembangunan, kesejahteraan ya, pemerataan penduduk tadi gitu. Harus merata gitu. Tidak boleh yang namanya timpang. Kalau timpang udah muncullah disintegrasi gitu. Terus menurunnya tingkat toleransi di tengah masyarakat. Nah, ini yang sulit. Untuk tingkat toleransi ini yang sulit. Sulitnya apa? Karena ini berurusan dengan kepercayaan atau keyakinan dari tiap individu. Ketika individu itu udah bersikukuh kalau dia agamanya paling benar, terus lagi suku dia paling baik, suku dia paling bagus ya, kayak gitu. Nah, di situ bakal muncul dia menganggap yang lain jelek, yang lain buruk, yang lain salah. Ya. Toleransi ini sering banget muncul dalam hal keagamaan. Kayak misal ketika ini saya bandingin yang namanya minoritas dan mayoritas. Indonesia mayoritas Islam, ya. Mayoritas Islam pasti mereka lebih welcome, ya. Pasti orang-orang Indonesia itu yang beragama mayoritas Islam lebih welcome dengan mereka yang sesama Islam gitu loh, ya. Tapi ketika mereka kedatangan orang-orang yang non Muslim, ya, non Islam, itu mereka bakal sedikit ada sekat gitu loh, sedikit ada penyangga, rasa welcome-nya itu kurang gitu loh. Nah, itu udah bentuk dari sikap tidak toleransinya tadi gitu. Makanya baiknya tiap individu harus bisa menghargai perbedaan gitu, agar bisa ada yang namanya toleransi. Harus menghargai agama lain, harus menghargai suku-suku lain gitu. Jangan lah, misal dalam diri kita sendiri, dalam individu kita sendiri, boleh kita menganggap apa yang kita pegang baik. Tapi jangan kita aplikasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat. Itu yang bakal menimbulkan yang namanya disintegrasi. Itu yang bakal menimbulkan namanya konflik. Ya. Ketika kalian menganggap agama kalian paling benar, suku kalian paling benar, itu cukup kalian jaga dalam hati doang gitu.
dalam lingkungan rumah kalian aja gitu. Jangan kalian bawa ke masyarakat luas. Jangan kalian bawa ke perkuliahan. Jangan kalian bawa ke apa forum-forum kayak gitu kasarnya. Soalnya apa? Dengan adanya keyakinan kalau apa yang kalian pegang paling benar, itu pasti bakal timbul pergesekan, gitu ya. Itu pasti bakal timbul yang namanya sinis, sara itu pasti bakal timbul. Makanya ketika kalian berada dalam forum resmi, misal kalian lagi dalam bangku perkuliahan, silakan aja kalian keep agama saya paling bagus, paling benar. Silakan kalian keep, kalian jaga. Tapi jangan kalian tampakkan kayak gitu. Jangan kalian aplikasikan. Karena apa? Karena negara kita negara yang heterogen, berbagai macam agama kayak gitu. Kalau kalian aplikasikan keluar, ya bentuknya akan timbul yang namanya disintegrasi tadi. Makanya tingkat toleransi di tengah masyarakat ini benar-benar harus dijaga, terus ditingkatkan agar tetap utuhnya bangsa, agar tetap terjadinya integrasi bangsa. Gitu. Oke, selanjutnya faktor lain penyebab disintegrasi ya. Ini yang paling mendasar banget, ya paling mendasar banget, perbedaan, ya tidak saling menghargai nih ya, tidak ada yang mengalah ketika ada konflik, ya gitu. Terus terjadi kesalahpahaman, iya gitu. Ini faktor yang paling mendasar yang ada dalam diri individu, penyebab terjadinya disintegrasi. Ya. Sebelum munculnya konflik luas, pasti timbul konflik dalam diri dulu. Ya ini tadi poin-poinnya yang menyebabkan apa ya, rasa seperti ini dalam diri individu akan berakibat atau berdampak luas gitu. Ya, jika kalian terapin tidak saling menghargai ke dalam masyarakat, ya, tidak mau mengalah ketika kalian berdebat dan terjadi kesalahpahaman, gitu. Itu merupakan faktor dasar dari integrasi kayak gitu. Oke, next slide. Urgensi dari disintegrasi ya. Suatu negara bangsa membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan integrasi nasional. Dapat dikatakan bahwa sebuah negara bangsa yang mampu membangun integrasi nasionalnya akan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Integrasi nasional merupakan salah satu tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa, kayak gitu ya. Ini urgensi dari disintegrasi, ya. Oke, nih saya kasih contoh beberapa negara yang mirip dengan Indonesia. Ini ada SSR atau Uni Soviet, ya. Mungkin kalian pernah dengar yang namanya Uni Soviet. Nah, di akhir 80-an terjadi konflik etnis di wilayah Uni Soviet, khususnya wilayah Kazakhstan, ya, dan Azerbaijan, yang tidak ingin pemimpin diangkat dari orang Rusia. Akibatnya memicu ketegangan di antara orang-orang Rusia dan negara bagian lainnya yang sepaham dengan tersebut. Gitu loh. Nah, kayak Uni Soviet hampir-hampir mirip sama Indonesia. Dulunya ada Rusia, ada Estonia, Latvia, ya. Terus lagi ada Lithuania, ya, Belarusia, Ukraina, Moldova, Georgia, dan sebagainya. Nah, ini dulu negara di bawah Uni Soviet. Ini dulu bentuknya suku gitu loh. Rusia ini dulunya suku dari Uni Soviet. Ukraina ini dulunya suku dari Uni Soviet. Nah, sekarang pecah belah gitu loh. Karena apa? Karena etnis. Karena konflik etnis tadi. Karena tidak sepaham gitu loh. Akhirnya Uni Soviet runtuh, Rusia jadi negara sendiri, Belarus jadi negara sendiri, ya. Kazakhstan jadi negara sendiri. Dan mereka sekarang pecah gitu loh. Nah, ini juga sama kayak Indonesia gitu loh. Kita punya berbagai macam suku malah. Dan itu nggak mustahil ketika kita yang lebih banyak dari Uni Soviet pecah belah gitu. Nah, terus yang kedua, ini ada Yugoslavia, ya. Yugoslavia merupakan negara yang terbentuk karena persamaan sejarah. Mereka pernah dijajah. Perpecahan di Yugoslavia mulai terlihat ketika Serbia mulai menyerang bangsa-bangsa lain di Yugoslavia. Karena apa? Karena ingin berkuasa. Akibat konflik etnis tersebut, Yugoslavia runtuh di tahun 1990. Sama gitu loh kayak Yugoslavia tadi. Ya. Karena apa? Karena konflik etnis lagi.
Albania, terus lagi ada Slovenia, Hungaria, Serbia. Dulu mereka ini adalah suku-suku dari Yugoslavia, gitu loh. Tapi mereka runtuh karena apa? Karena konflik etnis. Yang Serbia pengen menguasain semuanya, pengen jadi pemimpin, gitu. Ya. Nah, bentuknya sama kayak Indonesia juga. Sudah saya jelasin tadi. Nah, hal-hal seperti ini etnis yang banyak, yang nggak terlalu banyak ini aja bisa mecah gitu loh. Apalagi kayak kita 370 suku tadi. Makanya rentan banget kayak gitu. Ini saya kasih dua contoh negara pada Perang Dunia Kedua ya, yang mereka dulunya satu, akhirnya pecah belah kayak gitu. Oke, ini saya kasih contoh konflik agama ya. Ini di Ambon tahun 1999 sampai 2001. Konflik umat Islam dan Kristen ya. Jumlah korbannya sampai 3.000 jiwa lebih. Konflik dilatar belakangi oleh hal sepele, yaitu perkelahian antara orang Islam dan orang Kristen. Nah, kan sepele banget gitu. Perkelahian beda agama doang gitu. Nah, akhirnya apa? Yang dari orang Islam tadi ngadu ke orang Islam, orang Kristen tadi ngadu ke orang Kristen. Nah, ini bentuk dari sentimen, tidak adanya toleransi, masih adanya sara gitu, merasa paling baik sendiri Islamnya, merasa paling baik sendiri Kristennya. Islamnya merasa paling benar, Kristennya merasa paling benar. Nah, akhirnya muncul konflik nasional gitu. Nah, ini harus dihindarin gitu. Konflik agama seperti ini harus dihindarin, ya gitu. Agar kejadian yang kayak di Ambon ini tidak terulang lagi gitu. Bayangin karena perkelahian doang beda agama timbul 3.000 lebih jiwa, korban jiwa gitu. Kan luar biasa banget gitu. Ini baru konflik agama doang. Nah, ini ada konflik politik dan ras ya. Tadi saya bilang vertikal antara masyarakat dengan pemerintah ya. Pada 98, kerusuhan Mei 98 merupakan salah satu sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Masyarakat tidak puas terhadap pemerintah Orde Baru sehingga terjadi kesenjangan ekonomi. Nah, saya singgung tadi kesenjangan ekonomi di antara orang pribumi dan etnis Tionghoa. Nah, melakukan unjuk rasa besar-besaran yang dipelopori oleh mahasiswa. Akibatnya pembunuhan, pemerkosaan, dan penjarahan terhadap etnis Tionghoa tidak dapat dihindarkan. Ditambah lagi beberapa mahasiswa ikut menjadi korban. Nah, 98 ini complicated banget gitu. Ya, konflik 98 complicated banget, ada konflik horizontal, ada konflik vertikal gitu. Vertikalnya bangsa Indonesia waktu itu tidak puas dengan pemerintahan Pak Harto, merasa banyak KKN segala macam ya. Akhirnya munculnya namanya konflik vertikal. Nah, konflik horizontalnya apa? Orang-orang pribumi dengan etnis Tionghoa itu merasa ada kesenjangan ekonomi gitu. Orang-orang pribumi merasa tertinggal dari etnis Tionghoa, merasa tidak puas gitu, merasa ada yang dibedain gitu pada pemerintahan itu. Akhirnya apa? Tidak hanya ekonomi doang, akhirnya timbul konflik ras juga, ya, ke etnis juga gitu, nyambung-nyambungnya ke etnis juga. Selain memang ekonomi Cina pada masa itu, ekonomi orang-orang Tionghoa pada saat itu bisa survive, beda dengan Indonesia, orang-orang Indonesia yang makin terpuruk, tambah lagi mungkin udah ada rasa sinis gitu, udah ada rasa sinisme terhadap bangsa lain sebagai selain bangsa Indonesia gitu. Makanya pas banget momennya ketika ada kerusuhan 98, ya etnis Tionghoa jadi sasaran gitu loh. Pembunuhan, pemerkosaan, penjarahan ya. Nah, itu merupakan konflik ya, konflik kelam yang ada tahun 98. Itu kalian pasti udah tahu ya, tragedi Trisakti dan sebagainya. Ya. Itu konflik yang benar-benar complicated banget, ada vertikal dan ada horizontal gitu. Nah, apa sih solusi dari disintegrasi ya? Yang pertama, menanamkan nilai-nilai Pancasila. Ini jelas, menanamkan nilai-nilai Pancasila serta butir-butirnya. 45 butir Pancasila, banyak banget. Itu harus dihafalin. Nah, yang kedua ada menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya KKN. Ya. Menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya KKN. Nah, KKN juga menjadi menjadi penyebab lah saya bilang sebagai munculnya disintegrasi. Nah, terus yang ketiga, meningkatkan ketahanan rakyat dalam menghadapi usaha-usaha pemecah dari luar. Ini berkaitan sama globalisasi. Ya, kita boleh menggunakan gadget, kita boleh mencari informasi tentang dunia luar, kita boleh mendapatkan informasi dari negara manapun.
Tapi kita harus bisa filter, harus bisa membentengin diri, gitu loh. Ya, membentengin ideologi kita, membentengin agama kita, suku kita, budaya-budaya kita, gitu. Jangan sampai terpengaruh dengan budaya-budaya asing, gitu, dengan ideologi-ideologi yang baru. Gitu. Nah, terus yang keempat, penyebaran dan pemasyarakatan wawasan kebangsaan dan implementasi nilai-nilai Pancasila. Ya, nah, ini penting juga tentang wawasan kebangsaan, ya, atau wawasan Nusantara, pengetahuan kita tentang Nusantara, gitu, pengetahuan kita tentang budaya-budaya lain, tentang adat istiadat lain, ya, itu harus benar-benar digali, gitu, agar tidak terciptanya disintegrasi. Nah, terus yang terakhir, menumpas setiap gerakan separatis secara tegas dan tidak kenal kompromi. Nah, ini masih dilakukan sampai sekarang, ya, masih dilakukan sampai sekarang, kayak misal KKB yang masih sampai sekarang belum bisa ditangkap, belum bisa dikendaliin, ya. Ini masih menjadi PR dari bangsa Indonesia. Takutnya nanti mereka bisa menghasut masyarakat Papua, dan akhirnya Papua lepas dan Indonesia lahir kembali gitu sebagai Indonesia yang baru tanpa Papua, kayak gitu, ya. Ini poin-poin dari solusi dari disintegrasi, ya. Oke, kayaknya sampai sini perkuliahannya. Ini udah 2 materi. Oke, nanti saya kasih tugas, ya. Bu Hudaida minta tugas. Tolong nanti dikerjain sampai tengah malam lah. Nanti saya kirim Google Drive-nya ke Redo aja. Ya, Redo, ya. Google Drive-nya nanti Pak saya kirim ke Redo. Ya, siap Pak. Dan materi-materi yang kemarin nanti saya kirim ke Redo juga, ya, buat bahan pembelajaran. Oke, sekian cukup untuk hari ini, ya. Kayaknya Kamis sama Sabtu saya lagi yang masuk, soalnya Bu Udaida belum bisa masuk, masih ada visitasi di sekolah. Oke, sekian, ya, cukup sampai sini. Semoga hari ini bisa menerima apa yang saya sampaikan dan banyak-banyak belajar lagi untuk materi yang saya sampaikan karena saya masih banyak kekurangan. Oke, saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. siang, Bang. Terima kasih, Pak. Jordi, andalan gue banget. Marwan. Wira, adakah kopi Toraja, Wira? Wah, kopi banyak, Wan. Adakah Srul. Matik mute. Srul. Marwan. Srul. Yuhu. Gak ada sesi tanya jawab. Insert dulu on cam, oi. Srul. Oi. On cam lah. Dulu. Foto dulu. Foto. Hitung. Kamera lu, Jor. Ariski. Kamera lu, Jor. Nyalain kamera Cepet lu, Jor. dulu. Jor, foto, Jor. Yang lainnya nih belum, kakek. Jor di Evenetus, andalan gue banget. Marwan. Iya, Ardi. Enjoy. Dalam tuh. Ah, sudah. Jor, senyum, Jor. Aku. Itu mana? Sinyalku mati. Senyum dikit, Jor. Ulang. Udah Madon masuk, dia keluar. Tunggu Madon, tuh. Jordi, senyum dikit, Jor. Don lagi. Tunggu Madon bentar. Madon. Tunggu Madon.
Masak apa Don? Lamonian kau tuh. Don. Oi. Sabar nah. Masih sehat. Putri mandi, Putri. Oh, nanti dulu dah. Motik. Tik. Tejo, baju Tejo. Hah? Sopan Jo, pakai baju Jo. Baju apa?